Membaca Al-Quran bukanlah sebuah perjalanan di atas jalan tol yang dipacu dengan kecepatan tinggi. Juga bukan sekedar kegiatan tarik suara yang melantunkan keindahan bacaan. Al-Quran diturunkan lebih untuk dipahami dan dimengerti. Dan untuk memahaminya, seseorang tidak mungkin hanya cukup dengan mengandalkan terjemahan semata-mata. Bahkan juga tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuan berbahasa Arab belaka. Memahami Al-Quran adalah sebuah perjalanan panjang dengan jalan-jalan gerenjul dan berbatu, naik turun, menuruni lembah-lembah yang curam, mendaki bukit-bukit yang terjal, berbatu, berliku, dan bahkan berdebu, juga menelusuri hutan belantara makna yang penuh dengan misteri. Al-Quran jelas bukan hanya untuk dibaca, juga bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi lebih daripada itu semua, Al-Quran harus dipahami, Al-Quran harus dimengerti. Dan untuk itu semua, jelas tidak bisa instan, tidak mudah, dan tidak sederhana, melainkan perlu banyak waktu, perlu banyak ilmu bantu, dan perlu kebeningan kalbu. Setiap orang harus sudah mulai memasuki fase pemahaman dan fase pendalaman serta penyelaman Al-Quran, agar keindahannya bisa dirasakan, agar kedalamannya bisa diselami dan didalami, dan agar keluhurannya bisa digapai, keagungannya bisa diraih. Semoga. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, kita lanjutkan membuat kalimat. Sekarang kalimatnya, contohnya adalah ad-dunya sakinatun laisa fiha illa sautul khafiri fisyari'i. Nah, kata-kata yang harus kita munculkan dalam kalimat yang akan kita buat adalah 3 unsur kata ini. Ada laisa. Ingat, laisa ini salah satu akhwatnya kana. Terus berikutnya ada kata fiha, fi huruf jar, dan ha majrur berupa domir. Ini ha ini adalah kembali kepada dunia. Nah, silakan buat kalimat yang ada unsur laisa. Lalu ada huruf jar fi atau huruf jar yang lain, boleh bebas. Boleh fi, boleh ala, boleh yang lain-lainnya. Terus sesudah huruf jar pasti ada majrur. Nah, majrurnya boleh berupa domir. Kalau berupa domir berarti sebelum kalimat laisa ini ada kalimat yang lain. Di sini contohnya dunia. Kalau laisa adalah kata pertama dalam kalimat yang akan kita buat, maka majrur setelah huruf jar ini jangan domir, tapi kata isim zahir. Misalnya laisa fil madrasati apa gitu. Nah, terus berikutnya ada unsur illah, kecuali. 3 unsur kata yang penting yang harus kita munculkan dalam kalimat yang akan kita buat pada kesempatan kali ini. Ada laisa, ada huruf jar, diikuti oleh majrur. Majrurnya boleh domir, boleh zahir. Kalau sebelum laisanya ada kalimat atau ada kata, maka setelah huruf jarnya pakai domir. Tapi kalau laisa adalah kata pertama, maka setelah huruf jarnya tidak usah menggunakan domir, tapi menggunakan isim zahir. Terus berikutnya diikuti oleh harful istisna illa, diikuti oleh huruf istisna berupa illa. Saya beri contoh dulu. Saya beri contohnya menempatkan laisa sebagai kata pertama dalam kalimat. Bisa disimak, contohnya begini. Laisa fil ghobati illa hayawanun muftarisun.
Gitu. Laisa fil ghobati illa hayawanun muftarisun. Di dalam hutan tidak ada kecuali binatang buas ya. Sahabat, contoh kalimat yang lain. Contoh kalimatnya yang berbeda. Laisa fil mazru'ati illa fallahun ya'malu fiha. Tuh. Saya ulangi, saya bacakan lagi. Laisa fil mazru'ati illa fallahun ya'malu fiha. Di sawah tidak ada kecuali seorang petani yang sedang bekerja di sawah tersebut. Laisa fil mazra'ati illa fallahun ya'malu fiha. Seperti itu. Nah, begitu. Silakan Pak Ed dan Bu Pipi buat contoh kalimat yang ada unsur laisa lalu fi huruf jar. Boleh huruf jarnya ganti, tidak harus fi. Terus ada majrur dan diikuti oleh ilah. Yang terjemahannya menjadi tidak ada kecuali gitu. Atau di dalamnya tidak ada kecuali. Di dalam satu tempat tidak ada seseorang pun atau tidak ada sesuatu apapun kecuali apa atau kecuali siapa. Laisa fiha illa. Baik, saya ulangi ya. Laisa fil mazra'ati illa fallahun ya'malu fiha. Di sawah tidak ada seorang pun kecuali seorang petani yang sedang bekerja di dalam sawah atau di sawah tersebut. Laisa fil mazra'ati illa fallahun ya'malu fiha. Di sawah tidak ada seorang pun kecuali seorang petani yang sedang bekerja di sawah tersebut. Gitu. Laisa fiha illa. Di dalamnya tidak ada seorang pun kecuali titik-titik. Silakan. Silakan Pak Ed sama Bu Pipi buat kalimat seperti contoh yang ada di papan tulis. Ada unsur laisa, ada unsur fi atau huruf jar yang lain, ada majrur dan ada harful istisna berupa illa. Silakan, siapa duluan? Ya, silakan Pak Ed. Al masjidu kabirun. Ya. Laisa fihi illal muttaquna. Ya, bagus. Saya tuliskan ya. Yang pertama, kalimat yang dibuat oleh Pak Ed. Al masjidu kabirun. Laisa fihi. Nah, bagus nih. Laisa fihi illa. Nah. Illa al-muttaquna. Nah, perhatikan unsurnya. Laisa fihi illa. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Laisa fihi, ada laisa, ada fihi. Fi huruf jar. Dia adalah majrur. Kenapa tidak pakai fiha seperti di atas? Karena hi ini kembali kepada al-masjidu, mudzakkar. Sedangkan fiha hak kembali kepada dunia muannas. Jadi otomatis majrurnya menyesuaikan kata yang kita buat. Karena al-masjidu mudzakkar, maka otomatis fihi. Gitu ya. Laisa fihi illa al-muttaquna illa harful istisna dan al-muttaquna ada mustasna. Nah, kenapa mustasnanya adalah rofa, dhammah? Kenapa mustasnanya rofa? Ini jamak mudzakkar salim. Ciri rofanya menggunakan una, wa unun. Asalnya adalah laisal muttaquna illa fihi. Asalnya gitu. Jadi laisa fihi illa muttaquna. Al-muttaquna ini mustasna yang i'rabnya adalah rofa. Sama dengan yang di atas, sautu. Kenapa dhammah? Karena ini adalah isim dari laisa, secara mudahnya begitu. Mustasna yang kedudukan i'rabnya sebagai isim laisa. Dan kita tahu laisa adalah salah satu akhwatnya kana. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Nah, maka sautu ini adalah isim laisa. Al-muttaquna juga isim laisa, i'rabnya adalah rofa. Bagus Pak Ed. Selamat.
Silakan Ibu Pipi. Berikutnya Bu, apa Bu? Contoh kalimat yang Ibu Pipi buat. Silakan Bu, bacakan. Laisa fil baiti ila Muhammadun yanamu fihi. Ya, baik. Saya tuliskan. Nomor 2, contoh kalimat yang dibuat oleh Ibu Pipi. Laisa fil baiti illa. Nah, bagus nih. Illa Muhammadun yanamu fihi. Nah, bagus. Nah, ini Ibu Pipi membuat kalimatnya laisa sebagai awal kata, sebagai kata pertama dalam kalimat. Laisa fil baiti illa. Di dalam rumah tidak ada seorang pun kecuali Muhammad yanamu fihi, yang sedang tidur di dalam rumah tersebut. Nah, ini bagus nih Bu. Nah, jadi ini dua contoh yang Ibu Pipi buat dan Pak buat. Ini mewakili dua cara, yakni menempatkan kata laisa di awal kalimat dan menempatkan laisa di tengah kalimat. Berarti sudah ada dua contoh. Bagus ya? Bagus. Bu Pipi selamat. Artinya apa Ustaz? Punya Pak Eka artinya Yang punya Pak artinya masjid itu besar. Di dalamnya tidak ada seorang pun kecuali orang-orang yang bertakwa. oh ya. Muttaqun, orang bertakwa. Jamak dari muttaqin, muttaqiyani, muttaquna. Al-masjidu kabirun laisa fihi illa al-muttaquna. Itu yang Pak buat. Yang Ibu Pipi bikin, laisa fil baiti illa Muhammadun yanamu fihi. Pak mumtaz, Bu Pipi mumtaz. Selamat. Ini contoh kalimat yang terdiri dari unsur laisa, terus ada huruf jar dan majrur, kemudian ada harful istisna berupa illa. Begitulah ternyata mudah membuat kalimat yang terdiri dari unsur laisa, fi, titik-titik, majrur, dan diikuti oleh harful istisna berupa illa. Silakan buat contoh-contoh kalimat yang lain dengan menggunakan uslub seperti ini. Ini kalimat yang bagus. Di rumah tidak ada seorang pun kecuali Muhammad yang sedang tidur. Bagus. Di sekolah tidak ada seorang pun kecuali murid-murid yang sedang belajar. Bisa itu. Laisa fil madrasati illa tullabun yata'allamuna fiha. Begitu. Nah, gitu Bu. Silakan buat variasi kalimat yang lain. Konsepnya silakan beda-beda. Kontennya silakan beda-beda. Konteksnya atau temanya silakan apapun, tentang apa saja. Tapi kita bisa gunakan unsur laisa, fi, majrur ditambah dengan illa. Gitu ya. Nah, ini tadi kita mencontoh kalimat yang huruf jarnya berupa fi. Bisa nggak menggunakan huruf jar yang lain? Bisa. Contoh saya buatkan. Satu saja. Misalnya gini. Laisa alal maktabi illa qalamun lil ustadzi. Nah, bisa kan? Laisa alal maktabi. Itu ada ala, ada maktabi. Huruf jarnya ala. Laisa alal maktabi illa qalamun lil ustadzi. Di atas meja tidak ada sesuatu apapun kecuali sebuah pulpen milik Pak Guru. Gitu. Bisa kan? Itu pakai ala. Silakan yang lain-lainnya huruf jar yang berbeda bisa kita buat. Yang jelas ada unsur laisa, ada huruf jar dan majrur diikuti oleh harful istisna illa. Mudah. Selamat buat Pak Aib, selamat buat Ibu Pipi dan semuanya ya. Baik, itu saja.